Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin berdonasi untuk tetap berdonasi di dakwah peduli COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Di segmen ini kita kembali kedatangan tamu istimewa, seorang narasumber yang sangat kompeten, yakni Bapak Ketua Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Asep Adisaputra. Assalamualaikum Pak Asep, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Sehat Pak Asep? Oh, pasti lancar kesininya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Silakan Bapak. Nah, Pak Asep, ini sudah menjelang Idul Fitri Pak Asep. Ya. Nah, apakah di masa pandemi seperti ini, Idul Fitri kita masih pandemi kira-kira Pak? Ya. Apakah masih tetap melakukan operasi ketupat? Ya. Pertama sekali kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara ini. Kemudian terkait tadi Kang Amin ya, bahwa dalam rangka kita memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah puasa dan juga Idul Fitri. Dan kemudian kita juga dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk tidak mudik, kita menggelar operasi kemanusiaan dari pihak kepolisian namanya Operasi Ketupat 2020. Nah, operasi ini jika dibandingkan dengan operasi ketupat di tahun sebelumnya ada perbedaan, Kang Amin. Iya. Di mana ketika tahun-tahun sebelumnya operasi ketupat ini selalu saja diselenggarakan H-7 sebelum Lebaran itu, dan juga H+7 setelah Lebaran. Tetapi kali ini dengan kondisi yang ada, operasi itu kita percepat. Jadi sejak tanggal 24 April lalu kita sudah melaksanakan kegiatan operasi dan nanti akan berakhir H+7. Atau sama dengan kita melaksanakan kegiatan operasi ini kurang lebih 37 hari. Yang biasanya setiap tahun itu hanya 14 hari seperti itu. Nah, secara teknis, kalau di lebaran-lebaran sebelumnya, ya, itu kan biasanya terkait lalu lintas yang menjadi pokok utama dari operasi ketupat itu kan, bahkan kadang-kadang kejahatan jalanan yang menjadi fokus dari kepolisian, termasuk ada berita penyiapan sniper dan selanjutnya. Ya. Di pandemi ini, kira-kira apa yang dijadikan prioritas dari keamanan atau penanganan operasi ketupat ini? Iya, Kang Amin. Jadi sebuah ilustrasi pada setiap tahun lalu itu selalu kita mengamankan bagaimana jalur mudik ya. Ya. Nah, karena tidak ada larangan mudik. Sekarang ketika saat ini ada larangan mudik, maka kemudian yang kita menjadi prioritas adalah memberikan himbauan pada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik. Dengan itu memang ada sebuah perubahan di mana arus lalu lintas pun kan saat ini memang menjadi berkurang. Tetapi yang menjadi prioritas kita adalah secara persuasif, secara humanis kita mengingatkan pada masyarakat tidak melaksanakan mudik. Namun demikian, sebagaimana juga nafas atau dari tujuan operasi ini, kita tetap menyelenggarakan yang disebut dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Artinya bahwa setiap tahun kita sangat concern untuk menekan angka terjadinya laka lantas, maksud saya, ya, kecelakaan lalu lintas. Dan terutama sekali, setiap tahun kita selalu mempunyai target untuk menekan angka fatalisme dalam kecelakaan lalu lintas. Artinya jangan sampai nanti orang yang meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas itu semakin meningkat. Nah, sekarang akan orientasinya ini diprioritaskan kemana? Kan biasanya kan kecelakaan itu sering terjadi antar kota, antar provinsi kan, di jalur-jalur jalan raya itu. Sekarang kan sudah relatif sepi. Dialihkan kemana itu prioritas itu? Yang pertama tadi yang saya sampaikan di awal, kita ingin masyarakat mempunyai sebuah kesadaran yang tinggi untuk bisa mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik. Saya kira himbauan tidak mudik ini sangat relevan ya dengan situasi yang ada. Dan tujuannya saya kira pemerintah mulia sekali. Karena ketika mudik itu dilakukan tanpa sadar sebenarnya sudah membawa sebuah wabah yang kemudian tadinya ingin mudik itu membawa kasih sayang, mungkin malah sebaliknya. Malah petaka yang bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita yang berada di kampung halaman. Baik, jadi operasinya sudah dimulai sejak tanggal 24 April lalu. Ya. Nah, itu kendala-kendalanya kira-kira apa saja, Pak? Sejauh ini tidak. Pihak kepolisian telah menyiapkan konsep operasi ini
berdasarkan situasi yang berkembang. Karena ketika COVID-19 ini melanda Indonesia, maka operasi-operasi kepolisian pun disesuaikan. Nah, itu polisi bekerja sama dengan siapa saja dalam pelaksanaannya itu? Mitra kita yang utama di operasi ini adalah dari Kementerian Perhubungan. Kita ke Kiai Misbah. Iya. Masyarakat mestinya itu bagaimana terkait banyaknya pembatasan di Hari Raya Idul Fitri ini? Kang Amin, Ya, Kiai. harusnya masyarakat sadar bahwa pemerintah itu bukan dalam rangka menyulitkan atau merepotkan. Saya selalu menekankan taat kepada peraturan pemerintah, bagian taat kepada Allah gitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita percaya kepada pemerintah. Ini harus dipahami itu. Kemudian silaturahim tidak dilarang. Terus bagaimana caranya? Kan banyak cara sekarang. Apa lewat video call atau telepon dan sebagainya. Banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Dan saudara-saudara sekalian, saya tetap mengingatkan, tidak ada satupun aturan pemerintah yang melarang orang sholat. Nggak ada. Sholat tarawih, sholat Jumat, sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri, enggak. Yang dilarang itu kerumunannya. Lah kerumunannya ini yang membahayakan menurut ahli. Karena itu fas'alu ahla dzikri, tanya kepada yang ngerti. Saya ini Pak Asep nggak ngerti masalah bahaya dan tidak bahaya. Saya percayakan kepada ulil amri. Itu Kang Amin. Baik. Jadi termasuk misalnya tadi takbiran, kalau memang tetap dilarang oleh pemerintah karena beralasan kesehatan, boleh tetap takbiran di rumah? Ya, takbirannya kan tidak dilarang. Yang dilarang itu berkerumunan di jalan, yang menyebabkan tadi dapat cepatnya penyebaran wabah. Mari sekali lagi jangan dibentur-benturkan. Saya kan mau melaksanakan agama, iya. Tetapi agama tidak sekaku itu. Agama itu menjaga bagaimana sekiranya rasa aman. Benar Kang Amin? Ya, ya, Kesehatan masyarakat terjaga. Saya selalu menekankan orang beragama itu adalah dalam memudahkan sesuatu, bukan menyulitkan. Kalau menyulitkan, buat apa kita beragama? Justru yuridullahu bikumul yusra. Allah pingin mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan sulit, Kang Amin. Baik, Kiai. Jadi ini kan meskipun besok Lebaran misalnya kan tetap kita barusan puasa. Dan perintah sunnahnya adalah menggenapkan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk agar puasanya terhitung setahun. Nah itu mulai kapan Kiai itu? Jadi kalau puasa sunat puasa sunat setelah Idul Fitri, sekarang Idul Fitri, besok bisa langsung salat sunat, puasa sunat. Jadi memang ada perintah dari Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, wa'atba'u sittan min Syawal, kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahr, sama dengan puasa 1 tahun. Ini luar biasa bonus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Baik Kiai, ada pertanyaan dari Pak Mahdi di Cianjur. Jadi itu mulainya kapan? Apakah mulai tanggal 1 ataukah 2 dan apakah harus runtut atau boleh pisah-pisah Kiai? Mulai kapan saja. Yang pasti kalau Idul Fitri kan haram kita berpuasa. Jadi tanggal 1 tidak boleh? Tanggal 1 nggak boleh, tanggal 2. Maksud tanggal 2 Syawal ya. Tanggal 2 Syawal. Misalnya tanggal 2 puasa, besoknya ada tamu. Makanlah kita, minumlah. Nggak enak ini, saya harus menghormat tamu. Jangan puasa, besok lagi. Pokoknya selama bulan Syawal sampai 30 hari ke depan itu boleh loncat-loncat Kang Amin. Oke. Itu. Baik, terima kasih. Para pemirsa, kita kembali ke Pak Asep. Pak Asep, ada nggak himbauan dari polisi untuk masyarakat terkait dengan Idul Fitri di masa pandemi seperti ini? Ya, Kang Amin, saya kira yang disampaikan oleh beliau ya, ini merupakan sebuah gambaran bahwa antara pemerintah dengan ulama itu harus ada suatu kesatuan. Ya. Beliau menyampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah ini sebenarnya dalam rangka kebaikan. Untuk itu, dalam koridor masih masa COVID-19 ini, tentunya kita harus betul-betul bisa menjaga bagaimana protokol COVID-19 ini. Seperti halnya tadi beliau sampaikan, tidak dilarang kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu, tetapi yang dilarang adalah berkumpulnya. Saya kira sudah banyak contoh-contoh yang dilakukan, ya baik di negara luar ataupun kita sendiri, bahwa kita
sudah ada juga fakta-fakta di mana ketika melakukan ibadah bersama itu ada saja kejadian-kejadian yang mengagetkan kita. Ketika ada sholat jamaah tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Ketika sholat jamaah lalu ditemukan orang yang ODP dan seterusnya. Jadi ini hendaknya menjadi sebuah pemikiran dan juga gambaran pada masyarakat bahwa larangan pemerintah itu sangat relevan untuk menghindari penyebaran COVID-19 itu secara meluas. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sebuah tradisi yang tentunya menjadi turun-temurun kita laksanakan. Biasanya pada setiap malam takbiran lalu ada takbiran keliling dan sebagainya. Ini juga saya kira hal yang harus kita hindari. Beliau juga menyampaikan tadi di segmen awal bahwasanya perayaan kemenangan ini jangan sampai membuat sebuah kerugian bagi umat. Nah, tentunya juga sebagai contoh tadi, bagaimana kalau takbir itu tidak juga harus dilaksanakan di luar rumah atau tempat ibadah atau cara berkeliling, tetapi di dalam rumah pun juga itu sudah menjadi hal yang cukup seperti itu. Intinya Kang Amin bahwa kita melaksanakan kegiatan ibadah puasa sampai dengan akhir ini, insya Allah ya, sebentar lagi ya. Dan kemudian kita merayakan Idul Fitri ini, mari kita tetap konsisten melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk betul-betul menjaga protokol daripada COVID-19 ini. Dan yakinlah bahwa hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Asep. Nah Pak Kiai, sebagai tradisi di acara Sahur Time ini, di segmen ini kita akan berbagi amalan. Pak Kiai ijazahkan kepada para pemirsa amalan. Nah pada hari ini amalannya sahabat Bilal bin Rabah, Kiai. Silakan. Baik, Kang Amin, Pak Asep, di tradisi pesantren itu sering ngasih amalan atau doa-doa. Karena kita punya prinsip, doa itu adalah senjata umat Islam. Nah, di antara tradisi yang dilakukan adalah memberi ijazah kepada para pemirsa sekarang ini. Dan ada satu hal yang menarik. Ini ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi, tukang adzan lah begitu, Bilal. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan begini, "Hei Bilal, saya itu mendengar suara sandal kamu itu ada di surga. Gitu. Kamu punya amalan apa?" Gitu. Jawaban Bilal apa? "Saya nggak banyak amalan, Nabi. Saya hanya istiqomah, ambil wudhu. Setelah wudhu, saya itu sholat sunat." Kalau kita ambil wudhu, setelah itu tidur, sholat wudhu tidak dipakai wudhunya. Tetapi kalau Bilal, sholat ambil wudhu, kemudian setelah wudhu, sholat sunat. Itu saja Kanjeng Nabi. Maka dalam kesempatan ini, ayo, kalau Bapak ambil wudhu, Kang Amin ambil wudhu, setelah wudhu, jangan disia-siakan, dipakai untuk sholat sunat. Sholat sunnah, 2 rakaat ya. 2 rakaat. Baik, terima kasih Kiai, terima kasih Pak Kombes Pol Asep Adi Saputra yang sudah hadir menemani kita di Sahur Time dan memberikan banyak informasi kepada masyarakat. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Saya mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrahnya. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama, berdoa bersama. Mari kita siapkan hati, siapkan diri, ambil wudhu dan jangan kemana-mana. Sahur Time akan kembali setelah jeda berikut ini.